Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rita Dorarina, SPD, selaku pembimbing sekaligus guru Mapel Seni Budaya. Dan perkenalkan, saya Hadini Firdaus Sarani, siswa kelas 10 MIPA PDPL 2T. Di sini saya ingin izin mempresentasikan materi mengenai perkembangan seni rupa modern, salah satunya perkembangan seni rupa modern Barat kuno asal Yunani. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa itu seni rupa modern. Secara umum, seni rupa modern berasal dari kata modern yang berarti adanya gagasan baru dengan lebih maju dari gagasan yang sudah ada. Seni rupa modern adalah seni rupa yang tidak terbatas pada kebudayaan suatu adat atau daerah, namun tetap berdasarkan pada sebuah filosofi dan prinsip-prinsip seni rupa. Seni rupa modern itu sendiri adalah suatu karya seni rupa yang merupakan hasil kreativitas untuk menciptakan karya yang baru atau dengan kata lain karya seni rupa pembaruan. Di sini dapat kita simpulkan berarti seni rupa modern itu adalah suatu karya yang tidak terikat oleh suatu hal yang klasik atau kuno. Karena seni rupa modern itu sendiri adalah suatu perevolusian atau perkembangan dari seni rupa sebelumnya. Setelah kita mengetahui pengertian atau apa itu seni rupa modern, kita akan bahas mengenai perkembangan seni rupa modern yang ada di Yunani. Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Greece adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung Balkan bagian tenggara benua Eropa atau lebih tepatnya di bagian timur Laut Tengah. Di samping itu, bangsa Yunani terbagi atas 3 golongan, yaitu bangsa Dona, bangsa Ionia, dan bangsa Aeolia. Di antara ketiga bangsa tersebut, Ionia tampil sebagai bangsa yang paling berkembang, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Akibatnya, orang luar Yunani memungut kata Ionia untuk menyebut penduduk di semenanjung Balkan sehingga muncullah sebutan Yunani. Kemudian kita akan bahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan seni rupa modern yang ada di Yunani. Menurut saya sendiri, faktor yang mendasari perkembangan seni dan budaya di Barat kuno atau Yunani itu diantaranya adalah kontak dengan kebudayaan lain, kemudian sistem pendidikan yang maju dan sistem kepercayaan yang dianut pada masanya itu, kemudian sikap menghargai hasil karya orang lain, dan harapan untuk maju, kemudian adanya toleransi pada perbuatan menyimpang, kemudian orientasi ke depannya, dan nilai meningkatkan taraf hidup. Juga kreativitas manusia, di mana manusia menciptakan ide-ide baru yang original, yang berasal dari pengalaman, peristiwa, maupun kejadian, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru untuk keperluan hidup. Nah, setelah kita mengulas apa itu negara Yunani dan di mana letaknya, serta faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan seni rupa sekaligus budaya yang ada di Yunani, yang ini merupakan 2 poin utama yang saya sudah sampaikan. Kemudian kita akan membahas perkembangan seni rupa yang ada di Yunani, yakni meliputi bangunannya atau arsitekturnya, kemudian seni patung dan seni lukisnya. Arsitektur Yunani adalah karya arsitektur yang dihasilkan oleh orang berbahasa Yunani atau orang Helenik yang budayanya berkembang di daratan Yunani dan Peloponnesos, Kepulauan Aegea, serta koloni-koloninya di Anatolia dan Italia sepanjang suatu periode dari 900 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi, yang mana karya-karya
arsitektural paling awal yang masih terlestarikan berasal dari sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Arsitektur Yunani terkenal karena kuil-kuilnya, banyak yang diantaranya yang ditemukan di seluruh wilayah tersebut. Kebanyakan berupa reruntuhan, tetapi banyak yang pada dasarnya utuh. Jenis bangunan penting kedua yang bertahan sepanjang dunia Helenik adalah teater ruang terbuka dengan tarik tertua sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Untuk arsitektur Yunani ini ada dua gaya utama yang diterapkan di dalam arsitektur tersebut, yaitu gaya Dorik dan Ionik. Nama ini digunakan hanya untuk bangsa Yunani sendiri. Nah, untuk gaya Dorik itu sendiri digunakan di tanah daratan Yunani dan tersebar dari sana pada wilayah jajahan Yunani di Italia. Sedangkan gaya yang bersifat Ionik digunakan di kota besar Ionia atau sekarang bisa disebut pantai barat Turki dan sebagian dari pulau Aegean. Gaya Dorik ini memiliki sifat lebih keras dan formal, sedangkan untuk gaya Ionik itu lebih longgar dan dekoratif. Arsitektur Yunani ini meliputi rumah, bangunan suci seperti kuil dan makam, kemudian bangunan umum seperti dinding kota, teater, stadion, dan stoa. Setelah kita membahas perkembangan arsitekturnya, kita akan bahas perkembangan seni patung yang ada di Yunani. Patung sendiri itu meliputi figurin, arca, relief, dan batu nisan. Sebenarnya untuk patung Yunani ini tidak banyak yang masih ada ya, atau tidak banyak yang masih tersimpan hingga masa ini atau masa modern ini. Karena pada abad pertengahan patung-patung Yunani ini kurang dihargai, sehingga banyak patung yang ada di Yunani itu dibakar untuk kemudian dijadikan bahan bangunan. Untuk periode gaya patung Yunani sendiri itu terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu patung zaman batu, kemudian patung zaman perunggu, kemudian patung zaman kegelapan, patung arkaik, patung Sephora, patung klasik, dan patung Helenistik. Setelah kita membahas mengenai seni arsitektur dan seni patung yang ada di Yunani, kita akan membahas mengenai seni lukis yang ada di Yunani. Untuk seni lukisnya sendiri juga tidak banyak yang ada pada periode klasik itu yang masih bertahan hingga saat ini. Karena sebagian besar lukisan Yunani itu yang masih bertahan hanya berasal dari zaman perunggu. Keberadaan seni lukis Yunani ini juga hanya dapat diketahui dari literatur Yunani klasik, dan hal ini disebabkan karena karya-karya lukisan Yunani musnah dan tidak ada peninggalannya sama sekali. Lukisan-lukisan Yunani ini berkembang mulai dari motif kelautan dan alam, kemudian muncul motif-motif geometris dan kepahlawanan. Nah, kalian tahu nggak sih, selain terkenal akan arsitekturnya, lukisan dan seni patungnya, ternyata Yunani ini juga terkenal akan seni tembikarnya, yang dimana untuk seni tembikar sendiri banyak yang masih ada pada masa kini dari periode dalam sejarah Yunani kuno. Setelah kita membahas perkembangan seni rupa bangunan, kemudian bangunan atau arsitektur, kemudian seni lukis dan seni patung yang ada di Yunani, kita akan membahas mengenai ciri-ciri arsitektur atau bangunan yang ada di Yunani, kemudian ciri-ciri seni lukis dan ciri-ciri seni patungnya. Untuk ciri-ciri arsitektur atau bangunan Yunani sendiri adalah menggunakan struktur dinding yang masif dengan material batu alam yang dipotong persegi dan ditumpuk. Kemudian karena bukaan yang mampu dibuat sangat minimal, maka bagian ruang dalam menjadi gelap. Cahaya hanya datang dari pintu depan saja. Kemudian ciri yang selanjutnya, penganut aliran arsitektur klasik menganggap tanda-tanda yang terjadi di alam adalah perlambangan kehadiran para dewa.
Oleh karena itu, mereka selalu berusaha dekat dengan alam dan kuil pun dibuat seolah-olah terbuka dan tidak masif, atau deretan kolom itu mengurangi kesan masif dari bangunannya. Kemudian untuk ciri-ciri seni patungnya sendiri itu adalah dibedakan menjadi dua corak, kayak ini, corak Ionia dan corak Doria. Untuk seni patung corak Ionia sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yakni mewujudkan bentuk perempuan sebagai lambang dewi, sikap duduk dan berdiri mengesankan gerakan, wajah tersenyum ramah, dan bentuk lebih harmonis. Sedangkan untuk seni patung corak Doria sendiri memiliki ciri-ciri mewujudkan bentuk laki-laki sebagai lambang dewa, mengesankan sikap orang berjalan dengan kaki kiri melangkah ke depan, proporsi tidak realistis, dan wajah bulat dengan senyum angkuh serta bibir sedikit terbuka. Kemudian untuk ciri-ciri seni lukisnya, terutama pada saat masih ada di peradaban kuno, itu biasanya berkaitan dengan tradisi pada masa itu. Lukisannya berupa penggambaran sosok dalam kehidupan keseharian, termasuk di dalamnya gambar potret dan benda hidup lainnya. Lukisan kebanyakan berada di patung dan arsitektur ataupun seni tembikar. Lukisan dibuat menggunakan warna cerah dengan pola yang rumit. Perhatian khusus lukisan Yunani itu terletak pada kecantikan manusia yang luar biasa atau momen drama yang agung dan mulia. Kemudian untuk contoh karya seni rupa di Yunani itu sebenarnya ada banyak. Contohnya adalah Temple of Olympian Zeus, The Parthenon Valley of the Temples, The Erectum, kemudian ada Temple of Apollo, Temple of Artemis, kemudian ada patung kusir kereta, kemudian ada perang Delphi, ada juga patung Doriporos karya Polykleitos, kemudian ada lukisan The First Morning of the World karya Nikos Hadjikyriakos Gikas, ada lukisan Golden Horse Riding tahun 1997, ada juga lukisan Smoking Phyllis karya kedua lukisan yang tadi itu, yakni Golden Horse Riding dan Smoking Phyllis ini karya Alaskos Vasianos. Kemudian untuk seniman terkenal asal Yunani sendiri terdiri dari Miron dari Eleutherae, kemudian Phidias dari Athena, ada juga Polykleitos dari Argos, Praxiteles dari Athena, Skopas dari Paros, Lysippus dari Sikon, kemudian ada juga Nikos Hadjikyriakos Gikas. Nah, Nikos Hadjikyriakos Gikas ini merupakan seniman terkenal di Yunani. Kemudian ada juga Alaskos Vasianos, ada Christos Karas dan Chrysa Romanos. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan yang terucap, dan atas perhatiannya karena telah menyimak materi presentasi yang telah saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.